warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini di malam yang ke-16 Ramadan 1440 Hijriah kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk terus meneruskan perjuangan kita di bulan suci Ramadan ini, menuntaskan puasa Ramadan dan menyempurnakan dengan sholat-sholat kita, utamanya sholat fardu dan juga sholat-sholat sunnah kita, termasuk di dalamnya tilawah Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan mengupas tentang doa tarawih kita. Setelah tadi malam kita membahas tentang walima indaka talibin, bagaimana kita seorang hamba memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ya segala kebaikan, amal-amal yang bisa mendatangkan ya kan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab berdoa kita jaga dan sudah kita bahas tadi malam. Pada malam hari ini kalimat yang berikutnya adalah wali afwika rajin, dan terhadap segala ampunanmu kami selalu memohon akan itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, di antara permintaan kita dalam doa Ramadan itu, atau doa tarawih itu adalah wali afwika rajin. Kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya di antara tanda-tanda hamba Allah yang dikaruniakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di antaranya adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Bahwa ciri hamba yang dimuliakan oleh Allah itu bahwa di malam hari lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Jadi bukan berarti tidur nggak bawa tempat tidur, maksudnya kelihatan. Ya, maksudnya dia kalau malam hari itu mereka tidak banyak tidurnya. Kayak kita di sini kan, ya. Kita sini kan jarang tidur kalau malam. Iya, ya kan. Kemudian nonton video, coba ya, video call. Ya, jadi tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Hamba-hamba Allah yang mulia di malam hari mereka jauh dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa pada Allah, yad'una, memohon pada Allah, yad'una rabbahum, memohon kepada Tuhan mereka, yakni Allah Azza wa Jalla, khaufan wa tama'a, penuh rasa takut dan juga penuh harap. Jadi seorang hamba itu mestinya memiliki perasaan bainal khaufi war raja. Kata para ulama itu, biar kita maksimal dalam ibadah harus ada dua rasa dalam jiwa kita. Yang pertama rasa takut pada Allah, yang kedua rasa harap yang kuat. Jadi membuat seseorang itu di satu sisi dia selalu merasa diawasi oleh Allah, dan yang kedua tidak menimbulkan pesimis, tetapi dia ada rasa optimis pada Allah Azza wa Jalla, terutama akan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Nah jamaah yang dirahmati Allah, untuk itu agar kemudian Allah memberikan ampunannya kepada kita, maka yang pertama kata para ulama, di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita pada Allah, menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu, di antaranya adalah kita banyak-banyak beristighfar pada Allah Azza wa Jalla. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Jadi kita bersegera memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa hamba yang terbaik itu bukan hamba yang tidak pernah salah, tetapi hamba yang paling disukai oleh Allah adalah seorang hamba yang apabila dia salah, dia terus meminta ampun pada Allah dan memperbaiki diri. Ya, sebab kalau tidak ada salah itu tidak masuk dalam kategori manusia. Karena manusia itu pasti ada salahnya, gitu kan? Pasti ada salahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan ampunan Allah. Yang kedua adalah kita memurnikan tauhid kita, memurnikan akidah, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, "Lau ataitani." Jadi dalam hadis kata Rasulullah, Allah berkata dalam hadis qudsi, kata Allah, "Lau ataitani bikirabin minad dunya khati'atan, thumma la tusyrikuna bi syai'a, la ataituhu bikirabid dunya maghfiratan." Jadi kata Allah dalam hadis qudsi itu, "Wahai hambaku, jika engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun, jika seandainya di kemudian hari engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, tapi engkau tidak bersyirik kepadaku, niscaya aku akan datang sepenuh langit dan bumi ampunan buatmu." Jadi seperti itu. Jadi orang yang tidak menyekutukan Allah itu luar biasa keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dia harus yakin, mantap yakinannya pada Allah, tidak goyah, ya kan? Dalam berbagai aspek rizki, ajal, jodoh dan segala macamnya. Ya, walaupun bahasa anak muda di masa silam, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, kita tidak begitu. Cinta ditolak, doa bertindak. Ya, berdoa maksudnya. Ya, jadi nggak main begitu lagi. Ketika ekspasi itu udah nggak macam lagi, ya kan, Mas Koko ya. Nggak ada lagi yang ketika ekspasi jodoh itu udah nggak main lagi. Ya, orang Muslim nggak begitu dia mainnya. Ya, mainnya dia yang paling atas dia mainnya itu dengan Allah Azza wa Jalla, sebab dia yang punya semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan maghfirah Allah, amalan yang ketiga adalah kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasul. Ya, termasuk malam hari ini kita sholat tarawih. Itu kan sunnah warisannya Rasulullah SAW. Kita tarawih, kita witir, kita kunut, kemudian kita tadarus, macam-macam. Itu adalah warisannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi kalau kita cinta pada Allah, mengaku cinta pada Allah, maka harus ikut Nabi. Sebab orang yang cinta pada Allah dan ikut Nabi itu pasti akan dicintai oleh Allah, dan pada saat yang sama akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi sholat dijaga dan segala macamnya, ya. Ada pantunnya nih. Ya. Hujan rintik di pagi Jumat, ayam jantan berlari-lari. Nah, bila ingin hidupmu berkat, jagalah sholat di malam hari. Nah, itu. Jadi sholat dijaga di malam hari, ya, sebagai tanda bahwa kita cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah. Sebab sabar ini bisa menghapuskan dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha an khotoyahu." Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa suatu penyakit, satu musibah, satu kegalauan, satu kesedihan, bahkan sampai sebuah duri yang menancap di tubuhnya, kecuali jika dia bersabar, akan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi kita ketusuk duri itu luar biasa, termasuk duri ikan juga ya, sama. Ya, duri juga ya kan. Jadi kalau kita bersabar, ya kan, insya Allah mendatangkan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus sabar. Semuanya, ya kan? Anak pada orang tua sabar, suami pada istri sabar, istri pada suami sabar, yang kerja sama atasan juga sajangnya juga harus sabar. Ya kan? Seperti itu. Sama bos sama bawahan juga harus sabar. Ya, seperti itu, ha? Iya, betul. Betul, cike. Ya. Iya. Ada bantunya juga ini. Ya, cuman mohon maaf ini ya, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Buah labu di sayur asam, makinlah enak dicampur sawi. Kalau mulut istri tak mingkam, salah-salah suami kawin lagi. Maksudnya harus sabar, pasangan baik istri dan suami itu harus saling menyabari. Kemarin pantunnya itu. Sama awat. Iya, nggak nanti kan disampaikan. Iya, baik. Jadi begitu, ya harus bersabar karena memang luar biasa. Kemarin sudah kita sampaikan, hari ini penyakit yang paling mematikan itu salah satunya adalah stroke. Dan stroke itu salah satu karena orang yang tidak bisa mengelola emosi, ya seperti itu.
bukan karena banyak makan sate, ya kan? Ya makan tempe juga bisa menyebabkan stroke. Kalau kawannya makan sate, dia makan tempe, emosi dia. Emosi dah. Itu. Kan itu yang di-share itu. Kawannya makan sate terus dia tempe, terus emosi dah, stroke juga. Hati-hati, bukan tempe, bukan sate menyebabkan stroke. Kemudian yang kelima, yang bisa menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya menyempurnakan wudu. Jadi isbaghul wudu menyempurnakan wudu itu termasuk sunnahnya Rasulullah SAW yang diwariskan Rasul. Nah, jadi kalau kita wudu itu sempurna, air banyak, misal di sini kan ada nggak putus air? Ini nggak ada ya? Nggak ada ya, air banyak di sini di Korea. Ya, air banyak. Ya, ya, di mana-mana danau airnya melimpah. Jadi insya Allah kalau Korea kelihatannya nggak akan kekurangan air. Ya ilah masya Allah gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita wudu pun juga harus sempurna. Di kamar mandi katanya sudah tulis tuh. Adalah Nabi Rasulullah SAW apabila berwudu membasuh sekali-sekali, dua-dua, tiga-tiga. Baca kan? Di kertas ya. Nah, 3 itu kan bagian dari penyempurnaan. Jadi kalau kita misalnya berwudu biar sempurna, diantaranya adalah hitungannya sampai 3 kali. Kemudian batasan-batasan tuh jangan terlalu pelit. Dia mentang-mentang bujang gitu kan, baru nyisir, baru pakai minyak rambut, susah. Dia khawatir kalau sisirnya goyah. Pas ngebasuh rambutnya kan cuma pinggir aja, bagian samping lagi kan. Depan tidak bisa diganggu gugat. Keputusan sudah final dan mengikat. Ya ini kan gawat, ya kan nggak bisa begitu. Sempurnakan wudu. Ya tangan juga seperti itu, mata kaki juga seperti itu. Jadi isbaghul wudu ini adalah tandanya kita cinta Rasulullah SAW. Dan Rasul sudah mengatakan bahwa isbaghul wudu itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena ketika kita wudu, air berjatuhan jatuh dari muka, dari rambut, dari tangan, dari kaki. Jadi semua dosa yang ada di mata, ya kan, tangan, kaki, ya kan, kepala, semua itu berjatuhan dengan seiring dengan hilangnya air di anggota badan kita. Subhanallah. Jadi seperti itu. Kemudian yang keenam, jamaah yang dirahmati Allah, di antara amalan yang bisa menghadirkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita menjaga sholat fardu. Kemarin sudah kita bahas juga tentang sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imri'in muslimin, ya, tahduhuru sholatun maktubah, fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha, illa kanat kafaratan lahu." Tidaklah seorang muslim yang datang waktu sholat baginya, lalu kemudian dia menyempurnakan wudu dan kemudian menyempurnakan khusyuk dalam sholatnya, kecuali sholat itu akan menjadi, atau wudu dan sholat itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosanya. Jadi wudu dan khusyuk kita dalam sholat dijaga seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa, menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sholat berjamaah. Ya, jadi berjamaah ini kan memang asik. Termasuk kita buka puasa, makan sendiri dengan berjamaah itu beda. Ya kan? Enak berjamaah. Ya kan, kalau habis kan nggak ketahuan siapa yang bertanggung jawab. Ya, kalau sendiri kan ketahuan. Ya, jadi kalau makan berjamaah itu luar biasa. Jadi lauknya apapun pasti ada kompetisi sengit. Ya, jadi seperti itu. Jadi semangat. Kita kalau makan sendiri itu kadang perasaannya gak enak, tapi kalau berdua itu jadi kadang-kadang saking semangatnya banyak, ternyata habis juga. Iya, banyak habis karena berjamaah, barokah. Ya. Kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW, "Man tawaddoa fa asbaghal wudu'a, thumma masya ila salatin maktubah, fa shallaha ma'al imami, ghufira lahu dzanbu." Barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, lalu dia sholat bersama imam, kecuali Allah akan ampunkan baginya dosa-dosanya. Jadi sholatnya bersama imam. Maka di kita dulu kalau di Indonesia itu orang tidak ngetren lagi sekarang kalau orang sholat tarawih, begitu imam mau witir kemudian kita pulang, nggak usah. Ya, udah nggak zamannya lagi yang begitu. Dulu rame itu. Ini imamnya cuma 11, kita mau 40 kok.
Terus ya udah pulang duluan, sampai di rumah tidur sampai pagi. Iya kan, alasan aja modus gitu kan, pengen nambah. Rupanya pengen nambah cepat aja dia pulangnya. Bukan menambah rakaat, pengen cepat pulang. Jadi, nah kalau misalnya kita sholat tarawih, imam sholat witir, kita ingin nambah lagi, ya kan? Ingin nambah lagi sholat, ya sudah sholat aja bersama imam sholat witir 3 rakaat bersama imam. Nanti setelah kita pulang sebelum sahur, mau sholat 40 rakaat lagi juga nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak ada witir lagi, karena tidak ada la witroni fi lailatin wahidah. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Tapi sholat malam itu tidak ada batasannya. Nah, adapun sholat witir sebagai penutup dari sholat sunat, itu ketika kita memang witirnya itu di akhir. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada benturan antara 2 hadis itu. Artinya bahwa Rasul dan para sahabat, terutama para sahabat juga sama. Abu Bakar, Umar, pada saat mereka menjadi khalifah, pada saat itu mereka setelah tarawih, Umar dalam riwayat itu setelah dia tarawih berjamaah di masjid, ya 21 rakaat itu, 23 rakaat itu dia pulangnya nanti malam tarawih lagi, dia sholat lagi di malam hari, tapi tidak witir. Ya, seperti itu. Jadi itu ada 7. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, yang bisa menghapuskan dosa dan menghadirkan maghfirah Allah SWT. Di antaranya adalah kita mengaminkan aminnya imam pada saat selesai membaca Al-Fatihah. Ya. Waladdallin, amin. Kata Rasulullah, apabila amin kita ini bersamaan sesuai dengan aminnya para malaikat, maka kita akan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak zaman Nabi, imam kalau membaca Al-Fatihah, begitu selesai yamud, jadi dipanjangkan amin. Amin, begitu. Ya, seperti itu. Jadi itu jamaah yang dimati Allah, ada 8 poin yang bisa menghadirkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, afwika rajin, dan akan maaf dan ampunanmu selalu kami harap. Yang pertama tadi adalah memperbanyak istighfar, kedua memurnikan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga menghidupkan sunnah Rasul, yang keempat sabar dalam menghadapi musibah, yang kelima menyempurnakan wudu, yang keenam menjaga sholat fardu kita, yang kelima sholat berjamaah di masjid bersama imam, ya, yang ketujuh, yang kedelapan kita mengaminkan aminnya imam pada saat selesai membaca Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamsamida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.